Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, alhamdulillah di hari ini di pertemuan yang ke-14 ya. Di pertemuan yang ke-14 kita masih melanjutkan ya dari pertemuan yang ke-13 terkait dengan anggaran komprehensif ya. Alhamdulillah di mata kuliah penganggaran perusahaan hari ini kita masuk ke pertemuan yang ke-14 ya, terkait dengan masih lanjutan dari anggaran komprehensif ya. Sebelum kita masuk ke lanjutan anggaran komprehensif ini, kita mereview dulu ya. Kita review dulu terkait dengan studi kasus yang sebelumnya ya, di pertemuan ke-13. Ini terkait dengan perusahaan Alibaba Group ya. Alibaba Group Holding Limited ya, memproduksi barang X dan Y. Oke, jadi Alibaba Group ini memproduksi dua barang berarti ya, barang X dan Y ya. Barang tersebut dijual di dua negara ya, yaitu di negara Polandia dan Qatar ya. Jadi produksi barang X dan Y ini kita jual di negara Polandia dan Qatar dengan mempergunakan bahan. Nah, yang pertama bahannya apa saja untuk memproduksi barang X dan Y ini, yaitu aluminium ya, aluminium, lalu bauksit dan krom. Nah, ya tiga bahan ya. Rencana produksi barang disusun sebagai berikut. Oke, ini ya. Nah, ini untuk rencana penjualan ya. Untuk rencana penjualannya, untuk barang X di Polandia itu 10.000 unit ya. Nah, untuk dijual di Polandia itu 10.000 unit ya. Dan di Qatar itu 4.000 unit. Oke. Lalu untuk penjualan barang Y. Nah, ini untuk barang Y ini di Polandia kita jual di sini, untuk Alibaba ini menjual sebanyak 30.000 unit ya, 30.000 unit, dan di Qatar 10.000 unit ya. Harga per unit barang X itu 15.000 ya, harga per unit barang X 15.000, baik itu dijual di Polandia maupun dijual di Qatar, sama ya, 15.000 yuan ya teman-teman ya, 15.000. Dan barang Y itu 12.000 yuan ya. Oke, jadi ini jual 15.000 dan 12.000 ya masing-masing, baik itu di Polandia maupun di Qatar ya, 15.000 yuan dan 12.000 yuan. Lalu kita berbicara ke persediaan bahan. Nah, oke, ini persediaan bahannya ya teman-teman ya, baik itu aluminium, bauksit dan krom ya. Oke, tiga ini ya. Jadi aluminium, bauksit dan krom ya. Jadi ini untuk persediaan awannya. Di sini aluminium itu adalah 500. Ini untuk bahan-bahannya ya. Aluminium 500 ya, dengan persediaan awannya ya. 500 dengan harga 1.250 yuan ya. Lalu persediaan akhirnya ini untuk aluminium itu adalah 1.000 unit ya, dengan harga 1.250 yuan, sama dengan persediaan awal ya harganya ya. Lalu bauksit ya, tadi aluminium ya, aluminium, lalu bauksit. Nah, ini untuk bauksit ini persediaan awalnya 2.000 ya,
dengan harga 500 yuan ya, dengan harga 500 yuan. Dan persediaan akhirnya ini 2000 untuk bauksit ini, dan harganya itu 500 ya, harganya 500 yuan ya untuk persediaan akhirnya ya. Oke, nanti ini harus dihafalkan nih ya teman-teman ya. Contohnya untuk aluminium, bauksit ya, dan krom. Nah, ini untuk krom. Untuk krom sendiri ini persediaan awalnya itu ada 2000 ya, dengan harga 400 yuan. Lalu persediaan akhirnya itu untuk krom yaitu 2000 dengan harga 400 ya, dengan harga 400 yuan. Nah, jadi nanti hafalkan untuk persediaan awal aluminium, bauksit dan krom itu 500, lalu 2000 dan 2000 ya. Ini hafalkan ya. Jadi untuk persediaan awal aluminium, bauksit dan krom 500, 2000 dan 2000. Untuk persediaan akhirnya ini baik untuk aluminium 1000, untuk bauksit-nya 2000 dan kromnya 2000. Nah, ini nanti akan keluar ya nanti di jawabannya ya. Jadi hafalkan ya. Oke. Nah, untuk persediaan awal barang jadi X, nah, sudah ada ya. Ini persediaan awalnya itu untuk barang jadi X itu ada 11.000 yuan ya, dengan harga 11.000 yuan ya. Ini harganya dihafalkan. Lalu untuk persediaan akhir barang jadi X itu adalah 300 ya. 300 dengan harga 12.000 ya, dengan harga 12.000 yuan ya. Lalu untuk persediaan awal barang jadi Y ya. Nah, persediaan awal barang jadi Y itu ada 400 unit ya, 400 unit dengan harga 7.000 yuan ya, untuk barang jadi Y ya, 7.000 yuan. Dan untuk persediaan akhirnya itu ada 200 unit dengan harga 8.000 ya. Jadi ini hafalkan juga untuk dan harga untuk barang jadi X dan barang jadi Y ya, mulai dari persediaan awalnya dan harga dan persediaan akhir dengan harganya. Oke, nah ini lanjut. Nah ini eh, keperluan bahan tiap unit barang yang diproduksi ya, keperluan bahan tiap barang yang diproduksi atau standar usage rate ya, SUR ya, SUR bukan Suryadi ya, SUR ya, standar usage rate ya. Jadi barang X itu membutuhkan bahan. Nah, jadi untuk memproduksi barang X ini dibutuhkan bahan. Pertama, aluminium di sini sebanyak 1 unit ya. Oke, itu aluminium 1 unit ya. Bauksit-nya 2 unit ya. Nah, ini adalah untuk memproduksi ya. Untuk memproduksi barang X itu dibutuhkan di sini aluminiumnya 1 unit dan bauksit-nya 2 unit ya. Berarti tidak ada krom ya, untuk memproduksi barang X tidak diperlukan bahan krom. Lalu untuk barang Y ya, nah, dibutuhkan di sini bauksit-nya adalah 2 unit ya, bauksit-nya 2 unit, lalu kromnya 2 unit. Nah, ini juga nanti akan keluar ya, jadi harus dihafalkan sih memang ya. Tapi di sini untuk memproduksi barang Y ini tidak dibutuhkan yang namanya aluminium ya. Jadi kalau di barang X tidak dibutuhkan krom, tapi kalau di barang Y tidak dibutuhkan aluminium. Oke. Lalu estimasi biaya bahan. Ya, ini estimasi biaya bahannya ya. Tadi kan kebutuhan barang X itu dibutuhkan bahannya apa saja. Nah, sekarang estimasi biaya bahannya. Nah, untuk aluminium itu biayanya itu adalah 1.250 yuan. Oke, hafalkan ya. 1.250 yuan. Untuk bauksitnya itu adalah 500 yuan ya, dan kromnya itu harganya adalah 400 yuan. Oke ya, jadi aluminium 1.250 yuan, bauksit 500 yuan, dan krom 400 yuan. Itu harganya ya, harga estimasi biaya bahannya ya. Lalu berbicara terkait dengan biaya tenaga kerja ya, estimasi biaya tenaga kerja. Kalau tadi kan biaya bahannya ya, nah, kalau ini adalah biaya tenaga kerja. Nah, untuk biaya tenaga kerja kebetulan ini melewati 2 departemen, yaitu departemen cutting dan departemen finishing ya, departemen finishing. Nah, jadi di sini untuk biaya tenaga kerjanya ya, untuk barang X itu sebesar 3.000 yuan ya. Barang X 3.000 yuan ya. Nah,
lalu masuk ke departemen finishing. Jadi di departemen cutting nanti ya untuk barang X ini biaya tenaga kerjanya adalah 3.000 yuan. Lalu masuk ke departemen finishing, setelah di cutting masuk ke finishing untuk diselesaikan untuk barang X ini dengan biaya tenaga kerjanya adalah 4.500 yuan ya. Nah, untuk barang Y yang diproduksi ini masuk ke departemen cutting ya. Itu harganya ya untuk biaya tenaga kerjanya adalah biaya tenaga kerjanya 2.500 yuan ya di departemen cutting ya untuk biaya tenaga kerjanya. Masuk ke departemen finishing itu sama ya biayanya adalah 2.500 yuan ya. Ini masing-masing biaya tenaga kerja untuk barang X dan barang Y ya. Oke, kita lanjut ya. Hapus dulu ya. Nah, ini masuk ke selanjutnya untuk biaya overhead. Ini untuk biaya overhead ya. Biaya overhead ya, biaya operasional. Nah, ini untuk barang X. Tadi kan biaya tenaga kerjanya ya. Ini untuk biaya overheadnya ya. Biaya produksinya. Tadi biaya untuk biaya tenaga kerjanya. Barang X ini masuk ke departemen cutting ya. Itu biayanya itu adalah sebentar. 1.000 yuan ya. Barang X ya. Untuk biaya overheadnya ya. Lalu masuk ke departemen finishing itu 1.250 yuan. Nah, untuk barang Y masuk ke departemen cutting itu adalah 500 yuan dan masuk ke departemen finishing 700 yuan. Nah, timbullah di sini biaya-biaya ya. Biaya-biaya di sini untuk biaya distribusi itu sebesar 70 juta yuan ya. Ini untuk biaya distribusi 70 juta ya, 70 juta yuan. Maaf ya. Ini sudah termasuk di dalamnya itu biaya non cash ya. Ada biaya yang tidak cash itu sebesar 10 juta yuan ya. Lalu biaya administrasi ini sebesar 50 juta yuan ya. Termasuk di dalamnya adalah biaya non cashnya adalah sebesar 5 juta yuan ya. Ada juga di sini kelebihan biaya lain-lain ya, kelebihan biaya lain-lain atas pendapatan lain-lain ya. Jadi ada pendapatan ternyata ada kelebihan juga biayanya ya. Nah, kelebihan biaya lain ini di sini adalah sebesar 1.000 yuan ya. Lalu nanti ada pajak penghasilan. Nah, ini harus dihafalkan, pajak penghasilannya sebesar 30% ya. Dan saldo awal laba ditahan. Nah, ini yang tidak dibagikan ya. Saldo awal laba ditahan ya. Itu sebesar 125 juta yuan ya. Saldo awal laba ditahan sebesar 125 juta yuan. Ini terkait dengan biaya yang timbul ya. Dan saldo awal laba ditahan itu ada 125 juta yuan. Lalu rencana dividen yang akan dibayarkan tahun depan ya, teman-teman ya. Rencana dividen yang akan dibayarkan tahun depan sebesar 30 juta yuan. Oke, 30 juta yuan. Nah, ini nanti untuk menghitung nanti di statement income ya. Income statement ya, itu income statement atau di laba rugi ya nanti ya. Oke, nah ini adalah terkait dengan data-data ya, data-data. Lanjut, nah jadi seperti kemarin kita harus mempersiapkan ya. Di sini anggaran dengan data yang tadi yang sudah disebutkan ya. Pertama kita buat itu adalah anggaran penjualan menurut produk dan daerah. Ini kemarin anggaran produksi menurut produk ya. Anggaran produksi menurut produk juga sudah kemarin ya dibahas ya, cincai lah teman-teman ya. Lalu yang ketiga adalah anggaran bahan langsung dalam unit menurut bahan dan produk. Ini juga baku sudah ya. Ini sampai 5 kemarin ya teman-teman. Nah sekarang kita berbicara adalah mulai dari nilai persediaan awal dan akhir ya. Jadi dari 1 sampai 6 ini kita berbicara terkait dengan produk ya, terkait dengan produk dan bahan baku ya.
Jadi cara terkait dengan anggaran tenaga kerja, ya laba rugi dan laporan laba ditahan. Oke, jadi kemarin sampai nomor 5. Nah, sekarang mulai dari lanjutan kemarin sampai 5, sekarang nomor 6. Nilai awal dan akhir, lalu nomor 7-nya adalah terkait produk dan departemen, terkait ringkasan biaya overhead yang dibebankan menurut produk dan berbicara terkait ringkasan harga pokok produk. Kita bahas terkait dengan ringkasan laba. Yang terakhir yang ke-11 itu di data ya, tadi di data sudah ada ya. Oke. Nah, ini kita bahas ya, kita buat nilai persediaan awal dan akhir. Oke, nah, dan sudah, 2 sudah ya, 3 sudah, 5 juga sudah. Persediaan awal dan akhir seperti yang mulai dari ketiga bahan tersebut ya, mulai dari bauksit dan krom ya. Itu persediaan awal ya untuk aluminium. Tadi selalu diingat-ingat ya. Dan jangan sampai nium tadi berdasarkan data di awal ya, unit ya. Dengan harga kita berbicara terkait dengan akhir teman-teman ya. Bahan ya untuk ke sini di mana nah ini yang masih saya bulat ini 500. Jadi persediaan awal itu boksitnya 2000 dan krom 2000, krom 2000, jadi hafalkan 500, 2000, 2000, oke. 500, 2000, 2000 ya. Lalu tadi 1000, 1000 ya. Jadi untuk aluminium 1250. Nah, ini kan tinggal dikalikan saja teman-teman ya. Tinggal dikalikan saja ya, sebentar ya. Nah, jadi tinggal dikalikan saja yang ini dikali ini ya. Nah, 500 dikali 1250, hasilnya adalah 625.000 yuan ya, yang 500. Nah, ini sorry, ini dikali ya. Ini kali ya. Lalu yang bauksitnya ya, dikali saja ya. Nah, 2000 dikali 500 ya. Dikali ini. 1 juta yuan ya. Nah, ini hasilnya ya. Sama dengan dasar ya. Oke. Nah, awalnya jadi jumlahnya untuk aluminium 625.000 yuan dan untuk bauksit adalah 1 juta yuan. Lalu untuk krom ini tadi persediaan awalnya adalah 2000 unit ya. Nah, lalu untuk harganya adalah 400 ya. Ini juga harganya kan sudah ada tadi di soal ya di atas ya. Untuk aluminium harganya 1250, untuk bauksit 500 dan untuk krom 400 ya. Kalau salah dari mana di sini nih? Harga. Nah, kan 500 dan tinggal jadi 11 cuma 3 ya. Juga 100 itu ya. Jadi nah, ini untuk persediaan awal baik itu aluminium. Persediaan akhir. Nah, ini persediaan akhir sama ya harganya ya. Ini harganya adalah 150 dan akhir aluminium ya. Nah, 2005 juta yuan ya. Nah, tukang dagang biarin ya mencari TV yang viral kemarin ya. Lalu untuk krom ya, per unitnya adalah 800.000 yuan. Kita aja ini ke bawah ya. Nah, makanya tadi rumusnya kan kalau enggak ya, dijumlahkan ya, tambahkan juta ditambah persediaan awalnya itu adalah 1000 yuan ya. Juga tambah 10.000 yuan itulah 3.000 ya. Ini persediaan akhir ya untuk dengan subtotalnya yuan, persediaan akhirnya X tadi ya, barang X-nya itu di mana tadi karena di soal ya. Nah, ini ya. Nah, jadi terkait dengan persediaan awal barang Y, barang Y-nya 200. Jadi 100, 300, 200. Ini tadi 200 kan tadi. Untuk persediaan awal dikalikan harganya. Harganya tadi kan sudah ada 1.000 untuk 7.000 ya. X ya untuk barangnya itu 7.000, X itu harganya 1.000, 7.000. Lagi ke bingung tinggal lihat ke atas lagi ya. Sayur ya.
tadi 200 untuk hasil yuan ya untuk barang X ya untuk persediaan awalnya. Jadi untuk sebesar 2 juta barang Y, barang awalnya tadi kali 7.000 2.800.000 ini untuk terus ya dikali 12.000 adalah 3 juta jadi 600 persediaan barang jadi ya ini subtotal untuk 425 ini 24.425.000 yuan barang jadi X dan Y ya sama tinggal dijual di juta yuan 400 di totalnya ya total untuk masing-masing persediaan awal aluminium bauksit dan krom maupun barang jadi awal dan akhir ya teman-teman ya barang yang sudah jadi baik itu barang X. Oke ya lanjut ya. Oke ini terkait dengan tenaga kerja langsung menurut produk dan teman ya. Jadi barang Y di sini ya jumlah produksi tadi di barang X jumlah produknya adalah teman nanti di soal 14.000 di yang melewati dua departemen ya satu departemen cutting itu kan harganya itu 3.000 ya nah ini juga sama tinggal jumlahnya adalah 4.000 ya 42.300 nanti barang X masuk juga ke departemen finish 5 juga tinggal dikalikan saja ya ini coba takut salah saya ya 500 ya 63 4.563 414 1.550 ya untuk biaya tenaga kerja ya untuk biaya tenaga kerja atau nanti tinggal jumlahkan 350.000 yuan ya untuk X melalui dua departemen baik itu departemen lalu untuk barang Y 39.000 mana ya ada di atas ya sebentar ya di mana nih nah, ini ada sama aja lah di sini di atas juga ada produksinya ya juga sama teman-teman ya ya tinggal 500 ya ini tarifnya ya departemen cutting maupun departemen finishing itu sama ya jadi 39.800 apa kerja di departemen apa di mas tinggal dikali 5 42.300 sama 90 juta departemen cutting ya jadi ya biaya kerja di sebesar 141.800 mas 4 juta kan ke bawah ya oke ini ya untuk memperoleh 950 ke sini ya nah, tinggal ditambah 300 kan tenaga kerja cutting dan departemen 104 juta untuk biaya tenaga ibu dan departemen ibu sih ya totalnya tuh kayak ini untuk biaya overhead tadi kan masing-masing ya ada overhead biaya overhead untuk barang X juga sama set ya kan 814 dan X dan Y ya tarifnya tadi kan beda-beda ya biaya overhead ada di mana ya apalagi barang X itu 1.000 ya dimasuk ke departemen finishingnya 1.000 yuan dan 700 yuan untuk barang Y yang masuk 700 ya nah ini ya jadi lalu barang Y 500 dan 700 ya jadi nanti disesuaikan dengan soal-soal di atas ya 14 1.000 ini di juga sama tinggal dikali 19 bahkan ke bawah ya 14.100 $19.900.000 ya jadi biayanya ya biaya yang melewati barang Y ya lalu untuk X ini ya tinggal ya 625 ya ini nanti 10.000 ya yuan ya hasil nanti tinggal dijumlahkan ini 17.125.000 ditambah 27 juta ada 485 ini hasil ini oke ya jadi dia yang masuk ke departemen cutting X ternyata ini yang masuk ke departemen cutting dan departemen sebesar 31 juta 31 untuk barang Y yang masuk ke departemen cutting dan pada jumlahnya biayanya adalah yuan ya. Nah, jadi biayanya ya yang masuk ke departemen cutting 5.485.000. Nah, ini 5 ya. Ini 79 ya. Produksi barang X yang melewati departemen cutting dan overhead-nya 31.725.000, departemen
cutting dan finishing ya. Jika kedua barang tersebut yang melewati departemen cutting dan hari. Oke, itu nomor 8. Lanjut ya. Yang ke-9 ini harga pokok produksi dan penjualan ya, yang 9 ya, tabel 9. Tadi kita masukkan tabel ya teman-teman ya. Jadi untuk harga pokok ini untuk barang X yaitu di sini 25.000 ya. Ini untuk barang harga pokok produksi, kita cari yang di atas ya. Soal mata udah ini nih. Nah ini anggaran pokok ini bahan baku jadi ya 25, ibunya adalah 14.100 terkait dengan biayanya ya. Ini terkait dengan harga pokok boksit ya untuk 804. Nah ini ya, jadi barusan itu barang X ya, ini 25 ya. Tadi kan untuk memproduksi barang aluminium dan boksit ya, perombakan untuk memproduksi barang X. Nah kalau barang Y sesuai soal, tapi yang dibutuhkan untuk ini terkait dengan barang X ini untuk aluminium boksitnya 14.100.000-an. Ini jumlah untuk bahan untuk memproduksi barang X itu 725 gitu. Oke. Di sini boksit tadi ya itu ada di 39.800 untuk barang Y-nya ya. Lupa satu lagi ya. 39 dan ini harga jumlahnya itu krom 31.840 ya. Dua ini ya. Yang totalnya adalah 71.1.640.000 untuk barang Y yang ini tinggal di total aja ke, lalu ini 43 ya. Nah, ini tinggal di 65.000 yuan ya untuk produksi, baik itu untuk aluminium, bauksit dan kerja langsung ya. Yang masuk ke departemen kerja itu untuk barang X itu 42.300. Masuk yang ke departemen cutting 42.300, 63.450.000 yuan, 9.500. Coba lihat ya. Nah ini ya, ini kerja langsung yang missing ya. Tadi 42 ke cutting ya, dan untuk yang ke 500 dan 99.500 benar nggak? Jadi 42.300 dan 6X ya untuk tenaga paten finishing. Dan barang Y yang masuk ke depan cutting itu biayanya kerja langsungnya adalah 99.500.000. 90 ya untuk yang untuk finishing 99 juta. Ini sama lah ya. Sama nih ya, sama ya. Oke. Tinggal ditambahkan 42.300 ya. Ini untuk tenaga kerja langsung ya, barang X itu 42.300, 750 untuk ya biaya tenaga kerja langsungnya untuk barang X 42.300 dan 63.450 ini nih 105. Untuk yang barang Y-nya ini jumlahnya ini berarti 300 ya. Lalu biaya overhead. Nah, ini biaya OP di slide sebelumnya ya. Ini barang 100 ya. Biaya overhead juta 100 ya. Definisi ya, biayanya ya. Ini 410 ya ditambah 19 juta ini ya untuk biaya kerja langsung ya. Untuk bahan-bahan ini untuk biaya overheadnya ya. Jumlahkan ya ini ya. Total harga, berarti kan total harga pokok 5 satu. Nah, ya 136 136 100 jadi jumlahnya 169 juta harga pokok ya. Ini barang Y-nya ini total kedua barang 600 yaitu berikut overhead ya. Lalu kita persediaan akhir itu jumlahnya adalah sebesar 3.600.000 ya. Persediaan akhir untuk barangnya adalah kalau untuk barang X-nya 3.600.000 yuan, untuk tinggal ditotalkan, totalnya adalah untuk persediaan akhir, persediaan akhir ya. Ditambah 3.600.000 tinggal ditambahkan terus 18 sama 487 juta. Nah, ini adalah barang siap dijual. Barang barang Y-nya 320 juta 800.000 yuan ya, barang yang siap dijual. Persediaan
tinggal dikurangi itu ya, jadi 172 dikurangi juta 600.000 ini apa 100.000 yuan untuk harga 317 200 berarti 4.800.000 yuan. Aduh agak udah sudah tua ya yuan ya. Ini untuk nomor 9 ya, untuk harga pokok produksinya ya, apa rugi ya. Tadi mulai dari penjualan ya, penjualan barang X itu baru juta. Nanti kita lihat ya barang X dan barang Y ya, ini penjualan ya. Coba di atas ya. Penjualan. Penjualan berarti di sini tadi daftarnya 6 barang Y-nya. Barang Y-nya jumlahnya yang 20 tuh nanti tinggal dimasukkan ke sini. Eh, di Polandia 60 10 juta dan sekarang saja tinggal ditambah saja ya. Ya, ini hasilnya sini ya. Terus 10 juta ya, jadi 100. 8-nya tinggal ditambahkan juta ya, subtotal ya untuk kita untuk barang Y-nya total untuk penjualan sebesar 690. Penjualan HPP-nya, HPP-nya untuk barang X itu lihat di atas ya, tabel sebelumnya ya, untuk HPP-nya itu 600.000 ya. Ya. Laba sebelum pajak ya. Bilan 400.000, ini 39.400.000 untuk barang X. Barang Y-nya HPP-nya 307, laba sebelum pajak 160 barang X dan barang Y ya. Jadi dari ya 1.200.000 ya. Tadi kan ada biaya-biaya yang timbul ya. Tadi ada biaya terkait dengan apa laba sebelum pajak dan labusinya tadi kan sudah jelas ada di soal ya, biaya di saya utara ya. Lalu biaya administrasinya adalah 50, biaya lain-lainnya ya, biaya lainnya adalah 2 juta. Jadi ini total biaya operasional, nah ini 50 tambah 28, 25, 25. Ini ditambah ya, tambah. Oke, 125. Ini tuh total biaya. Nah, tinggal dikurangi saja ini. Laba sebelum pajaknya biaya operasional 122 juta. Jadi juta 322 ya, 202 kurangi 122, ini 7 pajak dari mana? Tadi yang di soal 30% kan ya, 7 ribu ya, 30 ya, 79.375.000 dikali 3 ya, 500. Nah ini hasilnya ya, ini jadi ini hasilnya 23. Tinggal bersihnya ya, add ya, add earning after tax ya, jadi 55 juta 562.000. Ini ada di kasus yang sebelah tadi saldo awal berapa, saldo awalnya soal ya, ini ada di soal ya, 5 juta ada di soal ya, ini laba ditahan kan, yang di atas 55 juta 500. Nah ini tambah 180 soal ya, di soal jual dapat 30 juta ya, ada di soal. Jadi dari awal saldo awal laba ditahan 180 juta sekian ya, sehingga saldo 562.500 euro. Itu ya teman-teman apa untuk sebelah direncanakan dari awal ya teman-teman, lihat mulai dari 1 sampai ke apa studi latihan studi ya, supaya nanti di UAS itu untuk nanti saya share ya, nanti saja dengan hamdalah. Sekali lagi mohon maaf ya, mohon maaf, kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillah dan doa kita majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.